Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin. Dan kali ini saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat upaya pemerintah kita di bawah SDA DKI Jakarta dalam pengendalian banjir teman-teman. Saat ini saya sedang berada di salah satu pintu air terpenting di Jakarta. Kenapa terpenting teman-teman? Karena ini menjadi salah satu pintu air untuk mengetahui debit air yang dilewati di Kali Ciliwung teman-teman. Kali Ciliwung ini menjadi salah satu aliran terpanjang ya di Jakarta melalui Puncak Bogor menuju ke pesisir utara Jakarta. Salah satunya melalui pintu air ini. Dan rumah pompa di pintu air Manggarai ini cukup lama tidak pernah tersentuh ya, jadi agak sedikit kusam ataupun mungkin beberapa bagian yang harus direvitalisasi ya, seperti halte-halte di Jakarta juga kan saat ini Pemprov Jakarta yang dilihatnya ada halte-halte yang usang itu direvitalisasi ataupun diperbarui. Nah, SDA DKI Jakarta pun tidak mau kalah pastinya ya melalui rumah pompa Manggarai ini, dan tentunya saya tidak akan sendiri, saya ditemani oleh teman-teman proyek. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Baik Pak, perkenalan diri Pak, namanya siapa dan jabatan Bapak di sini sebagai apa? Saya Marwar Siregar. Kebetulan sini saya sebagai set manager untuk proyek pelaksanaan penataan posko banjir pintu air Manggarai. Baik Pak, saat ini sedang ada pengerjaan apa nih Pak? Kalau saya lihat cukup besar nih Pak pengerjaannya. Di sini kita sedang mengadakan revitalisasi untuk penataan posko pintu air Manggarai. Oh, seperti itu. Nah, material apa yang digunakan di tempat ini Pak? Kalau untuk material biasanya kita pakai untuk dinding pakai bata ringan, selebihnya besi beton, dan lain sebagainya untuk pembangunan bangunan. Nah Pak, pembangunan ini mulai kapan dan target nih Pak? Penyelesaiannya kapan? Untuk pembangunan posko pintu air ini kita mulai tanggal 2 September kemarin dan akan berakhir mungkin sesuai dengan kontrak kita tanggal 15 Desember. Oh, sekitar 4 bulanan Pak ya? Ya, kurang lebih. Yakin Pak ya mencapai target ya? Siap, yakin. Siap. Nah Pak, revitalisasi itu kan memperbaharui Pak ya, ataupun melengkapi kalau ada yang kurang-kurang dilengkapi. Nah, fasilitas apa yang akan disediakan di tempat ini yang sebelumnya tidak ada Pak? Kalau kemarin yang sebelumnya mungkin yang tidak ada tuh memang udah hampir lengkap semuanya, cuma masih ada seperti untuk di dalam bangunan sendiri itu ada penambahan fasilitas ya untuk tinggal para penjaga pintu, terus fasilitas kesehatan juga ada. Nah, di sini nanti ada musola nggak Pak? Untuk musola kebetulan ada di lokasinya di atas sana. Dan untuk tempat tinggal penjaga pintu air ada di sebelah bangunan ini, bangunan utama tempat biasanya untuk memantau lingkungan dan penataan air Kali Ciliwung sini Pak. Pak, saya mau nanya, pembangunan ini apa hanya bangunannya saja atau ada penambahan fasilitas pompa Pak di sini? Kebetulan yang kita kerjakan hanya pembangunan fisik untuk bangunan saja. Oh, bangunan fisik. Nah Pak, untuk biotek nih Pak, kan biotek itu cukup penting Pak ya untuk air limbah. Di sini ada penambahan biotek nggak Pak di sini? Di sini ada penambahan biotek satu unit biotek dengan ada penambahan biotek. Yang sebelumnya ada berapa Pak? Ada satu unit juga. Nah, kita tambahkan lagi satu unit lagi. Jadi dua biotek. Biotek. Ya. Pak Maru, dalam pembangunan ini pasti tidaklah mudah Pak ya, ada beberapa rintangan-rintangan. Nah, rintangan dalam pembangunan ataupun revitalisasi rumah pompa Manggarai ini apa sih Pak, dan mitigasinya seperti apa? Kebetulan yang kita temui sekarang ini mungkin satu, karena kita merevitalisasi tempat yang sudah pernah ada, itu dari kendala tiang listrik dan jaringan telepon sekitar. Jadi untuk itu sudah kita tempatkan ke
ke titik yang seharusnya bisa berfungsi secara maksimal. Nah, seperti itu. Nah, Pak, masukan Bapak nih, Pak, untuk warga Jakarta nih yang masih sering banjir di wilayahnya. Apa sih yang harus dilakukan warga Jakarta agar wilayahnya terbebas oleh banjir? Ya, pada saat sekarang ini kalau saya lihat ya mungkin sebaiknya warga masyarakat janganlah buang sampah sembarangan lagi dan jaga fasilitas-fasilitas tersebut. Yes, benar sekali teman-teman apa yang disampaikan oleh Pak Muriah, bahwa kita sebagai masyarakat juga wajib harus kudu menjaga kebersihan, karena mau sehebat apapun pemerintah kita dalam membangun sistem penanganan banjir, tapi kita masih sering menjadikan kali, sungai, got sebagai tempat sampah. Itu semua tidak akan pernah berhasil. Memang pada saat kalian membuang sampah kalian ke kali, got, sungai, pada saat itu permasalahan sampah kalian akan selesai dan akan terbawa oleh aliran air tersebut. Tetapi percayalah, cepat atau lambat pasti sampah kalian akan tersendat dan akan menjadi sedimentasi. Secara otomatis sudah menjadi sedimentasi, maka aliran air yang dilewati di kali tersebut akan berkurang, dan ketika ada air kiriman dari puncak Bogor ataupun hujan lebat dan meluap dan terjadi banjir, baru pada protes semua sama pemerintah, padahal kita sendiri yang kepala batu yang tidak bisa menjaga kebersihan. Jadi yuk sama-sama kita menjaga kebersihan. Dan terima kasih teman-teman yang selalu menonton channel ini, dan kami bertiga mohon maaf jika selama jalan-jalan tempat ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Kami bertiga hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dan Pak Maru dan Pak Saud. Pak Saud mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Indonesia maju. maju.